Hai guys, kembali dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Asus, yaitu Asus Zenfone 10. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Asus Zenfone 10 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini dibekali oleh prosesor Snapdragon 8 Gen 2 yang memang bagus banget ya guys. Ini itu sudah sangat aman banget buat dipakai harian. Mau kalian mau pakai buat harian, mau pakai buat browsing, sosial media, multitasking, itu semua berjalan dengan smooth dan lancar banget ya guys. Kemudian untuk gaming sendiri bagaimana? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasi baterai, semua di layar kalian. Dan kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Memang untuk settingnya agak disayangkan tidak kebuka untuk refresh rate ultranya, tapi ya masih oke lah guys, masih bisa dinikmati, dimainkan dengan termasuk cukup stabil. Kemudian bagaimana dengan game Genshin Impact, kita coba, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi baterainya, semua di layar kalian. Overall, setelah permainan beberapa waktu, itu pasti akan ada terjadi throttling, penurunan performance, tapi masih aman untuk dipakai buat gaming. Tapi ya memang mungkin karena itu adalah dari sisi manajemen panasnya. Sebenarnya solusinya gampang kok guys. Kalian tinggal pakai cooler ketika kalian pakai HP ini untuk gaming. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri, kita coba menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, ini adalah HP yang punya performance yang sangat menarik banget untuk ukuran yang compact banget ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kameranya, di mana ini adalah salah satu nilai jual utama dari HP ini, di mana dia punya yang namanya stabilisasi hyper steady ya guys. Itu artinya yang gimbal, dia punya 6 axis yang itu benar-benar stabil banget ya guys. Kalian mau pakai buat syuting lari-lari itu stabil ya guys, itu sudah oke banget. Apalagi untuk kelas harganya itu sudah menarik banget ya guys. Cuma memang agak disayangkan untuk kamera depan itu maksimal 1080p 30 fps untuk perekaman videonya. Ya semoga Asus bisa memberikan ya 1080p 60 fps lah minimal. Ya semoga ya didengar oleh Asus. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita mau perekaman kamera depan dari Asus Zenfone 10 kalau kita gunakan buat vlogging. Ini dari kondisi cahaya matahari yang terik ya, tengah hari ya guys, ini siang hari. Dan memang lagi, ya langitnya juga oke, ini termasuk oke. Dan ini memang lagi polusi juga, dan ini memang lagi panas banget juga. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Asus Zenfone 10. Yang agak disayangkan sebenarnya dia masih resolusinya Full HD doang, 30 fps. Harusnya paling nggak dibuka sampai 60 fps, itu agak disayangkan banget. Seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana mau kalian? Silahkan tulis beberapa kalian komentar mengenai kualitas kamera depan dari Asus Zenfone 10 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah perekaman untuk kamera belakang dari Asus Zenfone 10. Kalau kamera belakangnya bisa merekam hingga resolusi 8K 24 fps. Tapi kalau misalnya kita rekam di resolusi 1080p, kita bisa switch dari kamera utama ke kamera ultrawide seperti ini. Jadi kalian bisa switchable seperti ini untuk resolusi Full HD ya guys. Jadi kalau misalnya kalian merekam 4K nggak bisa switchable seperti ini. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakang dari Asus Zenfone 10 ini, apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kita akan coba untuk hyper steady-nya seperti apa. Kita akan coba lari dari sini ke sana ya. Kita coba 1, 2, 3. Apakah stabil? Gimana menurut kalian untuk kestabilan dari hyper steady-nya dari Asus Zenfone 10? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys.
Kemudian panel layar Super AMOLED Full HD Plus 144Hz-nya itu sudah termasuk bagus. Buat dipakai nonton, buat dipakai di bawah terik matahari juga masih terlihat. Dan masih cukup aman buat penggunaan harian ya guys. Itu tidak ada masalah dari sisi layarnya ya guys. Kemudian dari sisi speaker, kualitas dual speaker di HP ini termasuk bagus, meskipun memang kalau kalian bandingkan dengan kakaknya yang Asus ROG Phone 7 itu memang lebih kenceng Asus ROG Phone 7 dibandingkan Asus Zenfone 10, tapi ya Zenfone 10 ini juga termasuk bagus kok guys untuk kualitas suaranya, good job ya. Kalian bisa dengarkan habis ini untuk sampel audionya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sektor baterai life, HP ini dibekali oleh baterai 4300 mAh yang ternyata setelah kita uji coba penggunaan harian itu bisa banget buat dipakai seharian penuh. Itu good job banget ya buat Asus. Kita pakai buat WA, kita pakai buat Instagram, kita pakai buat navigasi, itu pasti aman banget buat seharian. Ya memang kalau untuk gaming agak sedikit boros, tapi kalau untuk penggunaan harian di luar gaming itu masih aman banget ya guys. Kemudian HP ini dibekali oleh kepala charger 30 watt yang sudah include dalam kotak pembelian, di mana itu butuh waktu 1,5 jam untuk full charge dari sekitar 5% ke 100%. Kemudian itu juga HP ini sudah support wireless charging 15 watt, juga support reverse charging 5 watt ya guys, itu sudah sesuatu hal yang bagus. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, HP ini sudah ada side fingerprint scanner, sudah ada face unlock, sudah ada NFC, sudah ada IP rating IP67 dan 5G ready ya guys. Kemudian dari sisi desain dan build quality juga termasuk bagus banget. Ini juga compact banget, nyaman banget. Ini adalah salah satu HP compact yang sangat-sangat menarik banget di tahun 2023 ini ya guys. Dan cuma memang agak, kalau misalnya kalian tangannya agak besar, ini pasti akan sering kepegang untuk kamera belakangnya ya guys, untuk kamera ultra wide-nya. Yaitu mungkin akan jadi sedikit pertimbangan buat sebagian orang ya guys. Beberapa catatan mengenai HP ini yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, di mana yang pertama, manajemen panas untuk gaming memang agak kurang oke guys. Jadi memang itu yang menyebabkan ada throttling ketika kita pakai dalam jangka durasi yang cukup panjang, di atas 15 menit, di atas setengah jam, itu pasti akan throttling lumayan ya guys, soal throttling FPS-nya. Kemudian HP ini tidak memiliki slot microSD, tapi kalian punya slot dual SIM card saja. Jadi kalian harus cukup puas dengan adanya SIM card dual SIM. Kemudian HP ini masih memiliki headphone jack 3,5 mm yang sudah langka. Hampir nggak ada sih guys HP flagship di tahun 2023 yang masih punya headphone jack 3,5 mm selain punyanya Asus ini ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom yang pasti aman banget karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update software 2 kali update OS dan 4 tahun security yang memang tidak bisa dibandingkan dengan kompetitornya yang memberikan jaminan lebih lama untuk update OS-nya, tapi ya kita sudah apresiasi dari Asus sudah bisa memberikan jaminan update, cuma kita berharap di next generation-nya dari Asus Zenfone ini bisa diberikan lebih lama lagi untuk update OS-nya ya, minimal 3 tahun lah untuk standar barunya ya, semoga ya didengar oleh Asus. Kemudian bagi kalian yang bertanya apakah HP ini support eSIM, HP ini belum support eSIM ya guys, jadi itu perlu kalian tahu ketika beli HP ini. Itu dia tadi ada detail review dari HP Asus Zenfone 10 ini. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sendiri, HP ini tuh sebenarnya layak banget untuk dibeli. Bagi kalian yang cari HP yang compact, ini adalah HP yang worth it parah. Di harga 8 jutaan tidak ada kompetitornya yang punya performance seperti Asus Zenfone 10. Dan dia punya kamera yang bagus. Dan dia punya software yang juga enak banget, ringan banget. Seperti Android stock, itu bagus banget ya guys. Tidak ada iklan, itu bagus juga ya guys. Dan itu dia
overall yang kita bisa simpulkan mengenai HP Asus Zenfone 10. Tapi silakan tulis pendapat komentar mengenai review dari Asus Zenfone 10 ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.